Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bertemu dalam kegiatan rutin MGMP sini. Kebetulan tempatnya di SMA 7 Semarang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sudah jauh-jauh menyempatkan waktu berkunjung atau datang ke sini. Yang saya hormati Bapak Zulkifli SPD sebagai Ketua MGMP Surabaya Kota Semarang. Iya dong Ketua. Yang saya hormati Ibu Ani Bawati MPD selaku Ketua MGMP Surabaya Kota Semarang. Pada siang hari ini kita berkumpul selain untuk kegiatan acara rutin, kita juga akan ada kegiatan yaitu berbagi praktik baik dari Bapak Zulkifli. Selamat datang Pak Choi, alhamdulillah. Mr. Choi. Welcome Mr. Choi. Kami saya ajak es gempol Pak. Ya, sebelum acara dilanjut, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa supaya pada siang hari ini kegiatan kita mendapatkan berkah, kelancaran dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Baik, tidak lama lagi untuk pertama kami berikan kesempatan untuk Ibu Ani. Terima kasih untuk Bu Nana dan Pak Hujan Fasilitator. Fasilitator kegiatan MGMP pada siang kali ini. Tanpa beliau mungkin kita tidak bisa sampai di sini ya, di ruangan yang sejuk. Terima kasih, tolong sampaikan ucapan terima kasih dan salam kami untuk Pak Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu, mungkin saya tidak akan berlama-lama kalau MGMP itu lebih banyak siapapinnya ya, dan banyak berbagi praktik baiknya. Untuk yang model-model sampah, kalau mau dari awal ini kayaknya bikin nyantet, tidak perlu berlama-lama. Baik, apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Mohon tetap istiqomah, tetap selalu hadir walaupun di sini kita sebenarnya banyak, tapi yang hadir ya luar biasa, lebih banyak lagi gitu kan. Ternyata lebih ekspektasi gitu kan. Alhamdulillah kita masih tetap terus bergerak. Banyak dari MGMP dari kota kabupaten yang lain yang mungkin jalan di tempat, bukan vakum tapi jalan di tempat, pada berbagi praktik baik di tempatnya masing-masing. Alhamdulillah untuk MGMP Kota Semarang ini walaupun hanya sekian persen, tapi tetap kita bergerak gitu ya Bu. Kita tetap harus bisa mengikuti regulasi dari pemerintah yang memang sudah yang berlaku, sehingga kita tidak ketinggalan zaman banget lah gitu ya. Harapannya dengan di sini kita bisa sharing, kita bisa ngobrol, ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Dari pengurus mungkin insya Allah tetap setiap kali pertemuan rutin akan memberikan praktik baik yang bisa diadopsi dan adopsi dari Bapak Ibu bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Bisa dalam hal pembelajaran, asesmen, proyek P5 atau mungkin program-program sekolah. Kalau kemarin tentang pembelajaran, kali ini kita tentang program yang bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu, bisa diadopsi, bisa disampaikan kepada tim sekolahnya masing-masing. Tidak apa Bapak Ibu memberikan masukan-masukan atau memberikan invoice ya, sehingga kita setidaknya memberikan warna sedikit-sedikit lah, tidak harus banyak. Mungkin kita memberikan masukan kemarin di MGMP kami dapat ini, dan itu bisa disampaikan kepada tim literasi sekolahnya masing-masing sehingga memberikan warna gitu. Harapannya guru seni budaya tidak seperti Allah guru seni budaya gitu ya, tapi lebih
Nah inilah diri seni budaya gitu. Kata-katanya sudah tidak lagi Allah tapi lebih ke nah gitu ya. Nah inilah diri seni budaya. Karena ini eranya sudah berbeda, mohon kita tetap harus mengembangkan diri, mengkualitaskan diri agar seni budaya di Kota Semarang ini tetap eksis, tetap berkualitas baik demi project yang utuh ya, yang utuh tidak hanya sains tapi secara estetik juga utuh. Tidak kayaknya tidak bijak kalau saya terlalu banyak nanti Pak Zulkifli mohon marah. mohon sedekah-dekahnya adanya yang ada dari Bang Zul ini keluarkan semuanya gitu jadinya enak gitu ya. Semuanya bisa total dan tuntas gitu. Dari saya mungkin syukur, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nyalain dulu dong. Udah. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu, langsung saja untuk acara inti yaitu berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Bapak Zulkifli SPD dari SMA Negeri 13 Semarang. Monggo kepada Bapak Zulkifli. Baik, terima kasih Ibu Nana MC dan Ibu Ani selaku Ketua MGMP Kota Semarang, dan saya senang sekali Bapak dan Ibu sahabat-sahabat saya MGMP sekota Semarang bisa datang di berbagi praktik baik hari ini. Dalam kesempatan kali ini saya sebenarnya ingin menceritakan sebuah progres bagaimana kita sebagai seniman dan guru itu bisa dipakai di sekolah gitu. Ya, karena seperti yang Bu Ani bilang barusan bahwa alah guru seni itu begini-begini. Jadi males gitu ya. Terus nggak ya sak-sae, terus diajak kolaborasi nggak mau gitu loh. Nah, saya akan menunjukkan bahwa kita punya peran sebenarnya di sekolah. Bahkan peran kita bisa menyeberang ke Mapelayan gitu. Kita bisa membantu Mapelayan untuk seperti yang kita mau lah intinya gitu. Bagaimana kita menjadi motor program literasi yang berdampak pada murid. Suatu hari ada kepala sekolah baru di tempat saya. Namanya Pak Rusmianto yang pernah menjadi pembina kita ya? Ya, pembina. Yang pernah menjadi pembina kita. Beliau itu kalau memberi perintah itu abstrak. Jadi kita benar-benar diberi kewenangan untuk berpikir lebih dalam atas perintah yang beliau kasih. Jadi kalau kita tidak bisa merumuskan perintah-perintahnya beliau, ya sesuatu yang kita create itu akan apa adanya gitu. Cuma di saat kita dikasih kebebasan, kita merumuskan secara detail, itu akan menjadi sebuah produk yang luar biasa. Dan tugasnya beliau setelah memerintah ya mengapresiasi gitu. Jadi sejauh mana kita menangkap itu. Kepala sekolah saya menghendaki program mingguan yang rotasinya mingguan. Jadi udah bukan tahunan lagi tapi mingguan. Senin kita ngapain, Selasa kita ngapain, Rabu ngapain, Kamis sampai Jumat. Dan itu kembali lagi ke hari Senin depan. Kebetulan 5 program itu yang terdiri dari namanya narasi tali hati. Nanya itu nasionalisme hari Senin, yaitu kegiatannya upacara. Narasinya itu Selasa itu inspirasi. Jadi anak-anak dan guru itu saya rekam. Mereka harus punya cerita yang bisa dibagi. Entah itu cerita pribadi, tips, tanya jawab, atau sekedar menceritakan sebuah cerita kisah-kisah inspiratif, itu saya rekam. Dan setiap Selasa kita putar di speaker-speaker sentral gini. Jadi 15 menit sebelum mulai pembelajaran, anak-anak menyimak cerita-cerita dari temannya sendiri, dari gurunya sendiri, dan itu dicatat dan ditandatangani oleh guru yang berada di jam pertama di hari Selasa. Nah, hari Rabu itu ada talent show. Narasi tanya itu talent show yang
kita memayungi bakat anak, bakat seni anak dari semua bidang seni gitu loh. Jadi hari Rabu itu terserah mereka mau nari, mereka mau puisi, terserah. Yang penting giliran dapat kelasnya tampil, ya dia harus tampil. Jadi setiap Rabu ada pertunjukan di sekolah kami. Nah, Kamisnya ini program literasi. Hari Jumatnya, Jumat sehat sama Jumat religi. Ya bisa di breakdown jadi senam, kerja bakti, terus solawatan gitu. Kebetulan program 1 minggu ini yang ratingnya paling rendah adalah literasi. Kita nggak punya formula khusus bagaimana meningkatkan literasi. Setelah setahun berjalan, literasi ini nggak berkembang. Literasi apa sih? Kemampuan seseorang dalam mengolah, memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Oke, ini tujuan literasi. Membangun kesadaran murid akan pentingnya membaca yang mendukung pembelajarannya secara efektif. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis murid. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Yang keempat, perbendaharaan kata-katanya pasti lebih banyak ya. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja otak. Jadi kan otaknya kalau baca tuh pasti menerima terus. Nah, tapi jenis-jenis kegiatannya yang diterapkan, yang dilakukan oleh kami selama ini yaitu pembuatan sudut baca. Jadi di pojok-pojok itu kita kasih lemari, kita kasih buku. Perintahnya, anak-anak pada saat kita mencanangkan program literasi, anak-anak besok bawa buku ya, bawa buku yang nggak kepake di rumah. Karena perintahnya bawa buku yang nggak kepake, berarti kan buku yang tidak menarik kan gitu. Yang menarik pasti dia taruh di rumah dong, karena kalau ditaruh sekolah pasti hilang kan gitu. Yang kedua, membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Diakhiri dengan diskusi. Nah, permasalahannya buku-buku yang anak-anak bawa itu tidak ada yang menarik. Jadi selama ini aktivitasnya cuma anak-anak disuruh baca. Ayo anak-anak, saya simulasikan ya. Anak-anak baca, ambil bukunya, terus gurunya nunggu 15 menit. Setelah 15 menit, bel jam pertama. Gurunya tuh nggak pernah nanyain, Oji, tadi baca apa? Budi, tadi baca apa? Coba presentasikan. Itu enggak. Kayak gitu terus selama setahun. Alhasil, dampaknya apa? Fakta di lapangannya, anak-anak pada tidur. Ya dia tidur, ini pojoknya, soalnya pojok bacanya dikasih karpet sama dia. Dikasih spray, tidur dia. Ini padahal jam pertama. Murid berada di kantin saat 15 menit pertama. Jadi pada saat perintah dari speaker sentral, anak-anak dimohon untuk membaca buku yang ada dalam kelas selama 15 menit. Itu mereka di kantin. Paling yang datang, yang ada di kelas itu cuma 25%. Karena apa? Ya guru tidak mendampingi saat aktivitas literasi berlangsung juga. Jadi guru tahu, kalau misalkan ada guru yang tidak mendukung program itu, ya gurunya lebih baik di luar. Nanti aku melebut 7.15 wae wong anak-anak masih baca. Terus sudut baca digunakan untuk tidur. Murid yang tidak suka membaca tidak punya pilihan aktivitasnya apa gitu. Jujur ya, saya tidak suka baca. Literasi saya by audio. Ya. Ingat waktu kita di kampus dulu, Pak Budi ya, Mas Budi, kita kalau belajar kan dari lesson ya. Dari lesson VCD yang kita beli kan ya, Dream Theater semua, itu kan literasi kita. Ya kan, coba kalau kita baca tablatur, kan nggak mungkin mau ya. Kita paling baca tablatur, tapi kalau ada videonya, gitu kan, kita kan terbantu gitu. Nah itu tipe-tipe kita tuh. Saya yakin beberapa orang seni juga mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi kita tidak bisa langsung baca buku, tidak menarik gitu. Otak kita menolak untuk membaca buku. Kalaupun ada buku, kontennya tidak sesuai dengan keinginan murid. Dan tidak ada aksi yang menarik dari hasil kita baca. Di sini, saya berpikir, harus ada formula nih setelah 1 tahun berjalan. Itu tidak bisa berasal dari kepala saya sendiri. Ya, kita harus kolaborasi sama teman kita. Minimal teman yang kita percaya dulu lah. Yang sejalan sama kita. Ini yang saya lakukan. Kebetulan ada teman saya namanya Yongki, guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Jadi saya cerita.
Mas Yongki, ini gimana caranya supaya literasi ini ratingnya naik, paling enggak berdampak sama anak-anak. Ada ide segala macam dari yang beliau sharing ke saya. Terus saya masih bingung sama apa yang dia sarankan ke saya. Tapi saya bisa menangkap kreativitasnya gitu. Alhasil saya bilang sama Pak Yongki, bisa buat skemanya nggak? Alurnya gitu. Bagaimana kita menerapkan ini? Setelah ada konsep antara kita berdua, baru saya maju ke kepala sekolah. Saya memaparkan konsep ini. Pada saat berdiskusi, tidak pernah mengangkat sesuatu yang berbasis kekurangan. Setelah itu, baru saya sosialisasikan ke murid, ke karyawan, ke guru. Ini ada konsep baru. Kayak begini. Kira-kira kekurangannya apa jika dijalankan? Termasuk salah satu tim saya ada di sini, yaitu Pak Hendra. Pak Hendra itu guru bahasa Jawa. Perannya apa nanti saya paparkan di belakang. Nah, rencana tindak lanjutnya, yang pertama saya membuat tim dulu nih. Di situ ada konseptor, ada eksekutor, dan ada pendamping. Setelah itu, saya membuat konsep dan tema. Nah, menariknya, konsep dan tema ini dibuat berbeda per bulan. Nanti seperti apa? Nah, dalam eksekusinya, saya melibatkan murid juga. Nah, itu berasal dari suaranya mereka, gitu. Jadi bukan dari kita. Yang keempat, saya menyiapkan platform publikasinya supaya ini bisa berdampak ke masyarakat dan teman-teman rekan sejawat. Nah, konsepnya seperti apa? Seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini e-flyer waktu pertama kali kita promo. Road to Aksi Literasi Semagalas. Ini kita pertama kali mulai Februari. Aksi literasinya Kamis 1 Februari. Ini aksinya, tapi sebelumnya kita udah punya alurnya. Kita buat ngapain aja. Nah, apa sih yang dimaksud aksi literasi? Sebuah kegiatan yang menjadi puncak dari serangkaian kegiatan literasi di bulan Januari. Kegiatan ini akan menampilkan berbagai macam produk dan performance hasil dari literasi siswa dalam tema yang serupa. Bentuknya kayak apa? Aksi literasi, produk performance apa saja yang dapat ditampilkan pada aksi literasi? Ada puisi, cerpen, resensi buku, film, opini, foto, caption, ilustrasi, video, orasi, monolog, drama, musikalisasi puisi, musik dan lagu, dan lain-lain, kreativitas yang lain-lain. Ini udah mengakomodir kebutuhan anak dalam diferensiasi produk. Ya. Jadi yang selama ini anak senengannya, aku senang bikin video. Ya udah dia bikin video dan ditampilkan. Nah, ini alurnya. Ini yang menarik, alurnya. Bisa di zoom nggak Pak Haji ini, Pak Haji? Kita lihat yang pertama dulu ya, alur pertama. Jadi aksi literasi itu kita laksanakan di awal Februari. Aksi literasinya ya, prosesnya di bulan Januari. Pada tanggal 11 Januari, siswa melakukan kegiatan literasi dengan merespon bacaan tentang tema di bulan Januari. Nah, jadi di bulan Januari kita udah bikin tema. Temanya apa? Habis ini saya kasih unjuk. Kemudian memutuskan untuk mempersiapkan produk performance yang akan ditampilkan pada aksi literasi. Ini di minggu pertama nih. Di hari Kamis minggu pertama bulan Januari. Minggu depannya, siswa berliterasi dengan mengumpulkan berbagai macam bahan untuk menyelesaikan produk performance. Begitu. Nah, pada minggu ketiganya, naikin Pak Haji. Siswa menyerahkan produk performance hasil dari berliterasi kepada tim literasi untuk disortir dan ditampilkan pada kegiatan aksi literasi. Jadi, dalam minggu ketiga ini, kita bekerja sama, berkolaborasi dengan anak jurnalistiknya SMA Negeri 13. Jadi mereka pagi-pagi jam 7 udah keliling ke seluruh kelas untuk menagih. Selama 2 minggu ini mereka responnya gimana? Nah,
Di minggu ketiga ini mereka nagih. Tapi kita jangan berharap setiap anak punya respon ya. Di bulan pertama kita melaksanakan aksi literasi, responnya dari 800 siswa yang ada, responnya 60 karya. Udah bagus loh itu. 60 karya itu akan kita seleksi untuk tampil di aksi literasi. Jadi ada dua cara bagaimana cara mengumpulkannya. Yang pertama, anak-anak jurnalis itu keliling kelas untuk mengumpulkan yang mereka meresponnya dengan fisik. Contoh kayak kertas. Puisi bikin kertas pakai kertas gitu. Ada satu lagi link. Link itu kali aja mereka ada yang menampilkan karya video, karya musik, cuma sekedar audio gitu. Itu kita kasih link di Google Form gitu. Nah, mulai dari tanggal 25 Januari ini sampai rentan 1 minggu ini tim literasi mensortir karya apa aja yang menarik, karya apa aja yang bervariasi, yang kreativitasnya tinggi, itu akan kita pilih untuk tampil di 1 Februari ini, aksi literasi, dengan menampilkan karya-karya siswa. Wah, ini responnya luar biasa Bapak dan Ibu. Ternyata di luar prediksi kita, anak-anak meresponnya tuh ternyata bukan hanya sekedar berupa teks, tapi ada yang merespon dengan tarian, ada yang meresponnya dengan presentasi ilmiah, luar biasa. Nah, ini contoh dari, jadi di minggu pertama itu, kita ngasih kayak handout. Sebenarnya bukan handout ya, selebaran aja lah, untuk menstimulus anak supaya paham betul apa tema yang kita sampaikan. Literasi bulan Januari, jadi PDF ini kita sebar ke seluruh anak-anak nih, 10 kelas 11 dan 12. Nah, ini buatan dari teman saya tadi, Yongki, dan tim literasi. Jadi kita sepakati bulan Januari temanya alam semesta. Alam semesta adalah segala yang ada di langit bumi menjadi satu kebutuhan. Namun coba lihat di dalam diri masing-masing, sudah seberapa dalam kita mengenal alam. Nah, ini kan pancingan. Udah ngasih pandangan ada udara, tanah, air, batu, dan beberapa kekayaan alam. Nah, terus baru yang terakhirnya, ini dia perintahnya. Silahkan kalian menentukan produk performance yang akan ditampilkan pada aksi literasi, kemudian mempersiapkan dan menyelesaikannya. Jadi, kita menuntut respon. Responnya sudah kita tentukan tadi di e-flyer yang depan tadi. Jadi anak-anak bisa bebas menentukan responnya. Siapa tahu ada yang cuma baca, oh ya udah, alam semesta itu ya batu, tanah, air, api, udah. Terus dia meresponnya, aku pengen ngebawa ini, akrobat pakai api yang muter-muter. Oh nggak apa-apa, karena api kan bagian dari alam semesta gitu. Jadi nggak apa-apa banget. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, itulah contoh dari berbagai macam produk dari siswa yang ditampilkan di aksi literasi. Jadi respon anak-anak itu sangat beragam Bapak dan Ibu. Mulai dari mading, mereview mading, sama dia cuma ngomong, dia nonton Interstellar, terus dia ngomong di depan, sutradaranya siapa, isinya apa, dan penghargaan apa saja yang udah diraih oleh Interstellar dan si produser dan sutradaranya gitu. Sesimpel itu, tapi kita menghargai menghargai kemampuan anak gitu. Ada yang mereview tentang objek-objek di langit, ada yang membuat puisi, ada yang menari dengan tema kerusakan alam. Nah, itu adalah aksi literasi yang pertama kali kita laksanakan di bulan Januari lalu. Pak Hendra itu saya rekrut jadi MC. Kebetulan hari Kamis kan kita hari berbahasa Jawa ya. Nah, jadi mulai literasi bulan literasi yang kedua, Pak Hendra itu udah MC pakai bahasa Jawa. Dampaknya, pertama, menumbuhkan kepemimpinan murid. Nah, anak-anak tuh jadi mandiri, jadi tertrigger lah. Wah, aku aksi literasi, tema literasi iki, aku karyaku rak kepilih. Minggu depan, bulan depan aku harus buat yang lebih menarik. Itu anak-anak udah mulai produknya tuh udah mulai kreatif. Gimana caranya aku iso tampil ning ngarep. Kan bayangkan aja ya, anak-anak yang introvert
nggak punya kemampuan berkesenian, tapi mereka bisa tampil di wadah ini, di aksi literasi ini. Ini kan menandakan bahwa anak-anak yang pecinta-pecinta kajian ilmiah bisa tampil di depan gitu. Nah, terus yang kedua, meningkatkan kreativitas, itu jelas ya. Meningkatkan kemampuan nalar kritis murid. Jadi kita kasih handout yang cuma 2 lembar tadi, dia berpikir bagaimana cara merespon tema ini menjadi sesuatu yang unik. Nah, yang keempat ini, meningkatkan capaian kemampuan literasi murid sebanyak 11,11%. Ini di rapot pendidikan SMA Negeri 13 naik. Tantangannya saya lupa buat slide-nya. Tantangannya, yang pertama, kita harus buat tema terus yang berganti-ganti di setiap bulan. Temanya juga kita nggak bisa memutuskan sendiri, tapi melibatkan anak-anak. Sampai aksi literasinya pun, sampai aksinya di minggu keempat pun, itu anak-anak terlibat. Kira-kira menurutmu yang unik yang secara apresiasi teman-teman meresponnya dengan baik itu yang mana? Oh, yang ini, Pak. Kita mengakomodir kebutuhan suara mereka, kebutuhan pilihannya juga gitu. Nah, jadi dalam program literasi ini kita sudah melibatkan, udah berkolaborasi antara siswa, guru, bahkan pimpinan-pimpinan yang ada di sekolah. Proses pengembangan ini, harapan saya kita bisa bergerak, bisa men-trigger teman-teman kita untuk lebih kreatif dari tangan kita. Jadi tidak hanya kreativitas kita tidak hanya dipakai di musik dan bidang seni lain, tapi kita bisa menyentuh ranah lain untuk kita kembangkan. Yang perform itu kan 11 kali ya. Nah, kalau misalkan ada P5, kemudian ada asesmen tengah semester atau asesmen akhir semester gitu, menyikapinya. Kosong atau bagaimana? Konsep jadwal itu udah kita sesuaikan dengan kalender pendidikan. Program ya? Iya, dengan kalender pendidikan. Walaupun pada faktanya ada kegiatan-kegiatan yang benar-benar nggak bisa digeser, bahkan menggeser program yang ada itu yang mingguan. Nah, itu biasanya kita skip di minggu depan. Jadi contoh gini, talent show Rabu ini nih, hari ini tanggal berapa? 25 ya. Tanggal 25 yang tampil misalkan kelas 12 F1 gitu. Cuma karena ada asesmen tengah semester 12 F1, kita pindahin ke minggu depan. Jadi minggu depan yang tampil talent show itu 2 kelas. Baik, ada yang bertanya lagi Bapak dan Ibu? Jika saya rasa cukup, saya akhiri. Semoga menginspirasi, menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan program-program di sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.